Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Al-Irsyad Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar radio Muslim dan radio network, pendengar suara Muslim, mitra Muslim dimanapun anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita membahas tentang wali Allah dan wali syaitan. Sebelumnya saya ingin mengantarkannya kepada satu kata yang terlupakan, yaitu khalifah Allah di atas bumi. Jadi ada tiga, ada khalifah, ada wali. Wali ada dua, wali setan, wali Allah. Jadi kita bahas dulu dari khalifahnya, biar duduk perkaranya ini jelas. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah berfirman kepada seluruh malaikat-malaikat, ya, kepada malaikat-malaikatnya. Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu tatkala Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku Allah akan menjadikan seorang manusia di bumi, di dunia sebagai khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah, belum dijadikan, baru mau dijadikan. Qalu, malaikat-malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Akankah kau jadikan ya Allah di atas bumi itu, di atas dunia itu, makhluk baru yang kerjanya membuat rusak bumi, membuat rusak dunia, dan saling bunuh-membunuh, bertumpahan darah sesama mereka? Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam tafsir Durrul Mansur menjelaskan dalam beberapa hadis Nabi, dalam tafsir beliau, bahwa yang dimaksud oleh malaikat di bumi telah ada makhluk yang saling merusak bumi dan bunuh-membunuh di antara mereka sendiri. Wahum banul jan, mereka adalah bangsa-bangsa jin. Jadi jin laut jumpa jin pantai berantem perang, jin gunung jumpa jin lembah perang, jin hutan jumpa jin pantai perang. Tiada hari tanpa perang. Jangan-jangan cerita Bratayuda itu cerita perangnya jin-jin itu. Mana bisa terbang-terbang, mana ada manusia bisa terbang. Terbang itu jin bisa terbang. Mungkin wallahu a'lam diilhamkan kepada pencari-pencari cerita yang bertapa di gunung-gunung, di hutan-hutan, ditulislah cerita itu, sehingga membuat orang lalai. Nontonnya aja 7 hari 7 malam nggak tamat itu ceritanya itu. Kapan sholatnya itu? Bisa jadi wallahu alam, kan tidak tahu. Tapi yang jelas sudah ada bangsa di dunia ini khalifah Allah sebelum manusia. Siapa? Wahum banul jan, mereka adalah bangsa-bangsa jin.
Sudah di dunia ini sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang-binatang, sudah ada jin-jin. Tapi karena mereka buat rusak, tidak membangun bumi ini, bunuh-membunuh sesama mereka, Allah cabut gelar khalifahnya. Nggak pantas khalifah kayak kamu, cabut. Allah mau jadikan seorang khalifah baru. Qalu, malaikat-malaikat berkata, akankah kau jadikan ya Allah di atas dunia itu makhluk baru yang bikin tumpah darah, bunuh-membunuh seperti itu, jin-jin itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini setiap detik, setiap saat bertasbih dan mengkuduskan namamu, mensucikan namamu. Kurang apa lagi kira-kira begitu? Kok mesti dibuat makhluk baru? Malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak pernah ngelawan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja diperintah Allah mereka taat. Diciptakan Allah memikul arash, sampai hari kiamat mikul arash terus, nggak capek-capek mereka, nggak istirahat-istirahat. Diciptakan Allah tawaf di Baitul Ma'mur, tawaf saja sampai hari kiamat. Diciptakan Allah sujud, sujud saja sampai hari kiamat. Mereka nggak pernah ngelawan kepada Allah SWT. Makhluk Allah di dunia ini tidak ada yang berani melawan Allah. Langit, bumi, gunung, malaikat, tidak ada yang berani. Hewan-hewan pun nggak berani melawan Allah. Hewan nggak berani melawan Allah. Burung diciptakan Allah bertasbih habis subuh, habis asar. Nggak ada burung mogok. Setiap asar bunyi dia, tweet 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 tweet. Habis subuh dia bunyi, tweet 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 tweet. Habis asar dia bunyi. Nggak pernah dia melawan. Malas hari ini mau nonton TV dulu. Nggak ada dia. Dia pokoknya taat sama Allah. La ya'lamuna tasbihahum. Sayangnya kamu nggak ngerti tasbihnya. Manusia berpikir dia bunyinya cuit cuit cuit, padahal bunyinya itu subhanallah subhanallah subhanallah. Cuman kamu tidak tahu bahwa mereka itu bertasbih, kata Allah. Yang berani melawan Allah makhluk di dunia ini cuma dua, jin dan manusia. Selain jin dan manusia tidak ada yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Quran diturunkan kepada langit, kepada gunung-gunung, tadi diceritakan itu, hancur lebur tuh gunung, nggak berani, takut sama Allah. Hancur lebur gunung menerima wahyu, nggak berani, takut. Hanya manusia dan jin yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja yang segitu besarnya nggak berani melawan Allah. Malaikat Israfil peniup sangkakala. Sekarang trompet itu sudah dilengketkan ke mulutnya, tinggal tiup saja, tinggal tunggu perintah Allah, kata Nabi. Trompetnya itu 11 lobangnya, satu lobangnya lebih besar dari seluruh langit dan bumi. Sekali tiup, seluruh langit dan bumi hancur tanpa bekas. Kalau trompetnya sebesar itu, malaikat Israfilnya sebesar apa? Tidak mungkin sebesar unyil, mesti besar. Itu pun takut sama Allah SWT. Kalau malaikat Israfil sebesar itu, Allah sebesar apa? Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kata malaikat, buat apa diciptakan manusia khalifah baru di dunia, nanti bikin rusak lagi kayak jin-jin itu. Qala, Allah berfirman, ditutup kalimat ini, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang paling tahu. Kenapa aku ciptakan Nabi Adam, aku yang tahu. Kamu itu semua nggak tahu. Kenapa? Aku yang paling tahu, kata Allah. Singkat cerita, dijadikan Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dijadikan Nabi Adam, langsung diupload segala macam ilmu ke dalam hati Nabi Adam tuh. Begitu jadi langsung alim, nggak perlu ngaji-ngaji, nggak perlu ngaji. Kita kalau mau alim ngaji, kalau Nabi Adam nggak perlu, diupload aja sama Allah, udah langsung alim, kalah malaikat. Karena mendapatkan ilmu ini bukan hanya ngaji, ada banyak cara. Dengan mengaji, datangi guru, dapat ilmu, bisa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit.
Karena ilmu diberi Allah. Ngaji ini salah satu upaya mendatangkan ilmu. Pasti alim? Oh, belum tentu. Ada orang 90 tahun ngaji bodoh terus sampai mati. Nggak berdosa kok. Yang berdosa nggak mau ngaji. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Itu nuntut ilmu wajib bagi setiap orang beriman. Menuntut ilmu wajib. Mendapatkan ilmu tidak wajib. Kita ngaji seumur hidup bodoh terus nggak berdosa. Berdosa rupanya? Enggak, ilmunya Allah beri atau enggak kok. Ada orang ngaji, 2 orang murid berguru sama guru yang sama 30 tahun. Gurunya wafat, yang satu alim, yang satu bodoh. Karena ilmu Allah beri, bukan kita yang mendapatkannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak ku beri kamu ilmu kecuali sedikit. Bisa dengan ngaji dapat ilmu. Bisa dengan bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dengan bertakwa Allah beri ilmu. Kita takut sama Allah, nggak berani langgar hukum Allah, Allah beri ilmu. Dengan beramal Allah beri ilmu. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia sudah tahu, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Hadis Sahih Ahmad. Bahkan kadang-kadang ilmu diajari oleh binatang. Ilmu kungfu kucing kan belajar dari kucing, kungfu ular kan belajar dari ular, kungfu bangau belajar dari bangau. Adakah manusia yang diajari ilmunya oleh binatang? Banyak. Salah satunya adalah putra Nabi Adam alaihissalam, ditulis di Quran surah Al-Maidah. Qabil membunuh saudaranya Habil, 3 hari dipikul gak bisa, membuang mayatnya kemana gak bingung. 3 hari dipikul, mau buang kemana nih mayat, nggak ngerti. Turun sepasang burung gagak berantem, pak pak pak. Yang satu mati, burung gagak yang menang ini gali lubang pakai cakarnya, terus ditarik itu musuhnya, ditanam. Qabil langsung ngerti, oh begini caranya toh. Dia pun bikin digalinya lubang, dikubur itu saudaranya Habil. Jadi mengubur mayat itu manusia taunya dari burung gagak. Di dalam Quran ditulis. Bahkan bisa dapat ilmu dari setan. Abu Hurairah jaga malam, menjaga Baitul Mal. Malam-malam datang maling, mau mencuri harta Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Berantem, dicekek lehernya. Melet tangkap. Kamu akan saya tangkap besok subuh, saya akan serahkan kepada Nabi. Kamu mencuri. Wah, dia nangis-nangis. Ampun Tuhan, saya mencuri karena terdesak, istri hamil, mau melahirkan, gak ada uang, macam-macam lah. Akhirnya Abu Hurairah kasihan, dikasih makanan. Nah, ini makanan, bawa pulang, jangan mencuri lain kali. Apa yang terjadi? Malah besoknya mencuri lagi, diadukan sama Nabi. Besok dia datang lagi. Sampai 3 kali berturut-turut, dilepas terus karena nangis-nangis. Hari ketiga, kamu gak bisa, saya akan serahkan sama Nabi. Kamu pembohong. Dia bilang, saya akan beri kamu satu ilmu, lepaskan saya. Apa itu? Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, setan tidak akan mengganggunya sampai subuh. Wah, bagus tuh ilmunya. Ya udah, sana dilepas. Nabi tanya, bagaimana yang kau tangkap tadi malam? Oh, datang lagi, tapi dia ngajarin saya ilmu, saya lepas. Apa ilmunya? Siapa yang mau tidur baca ayat kursi, tidak akan diganggu setan sampai subuh. Senyum Rasulullah. Sebetulnya dia si pembohong, tapi sekali ini dia jujur. Apa yang dibilangnya hari ini benar. Ini hadis Bukhari ya. Terus ditanya, siapa dia sebetulnya ya Rasul? Setan. Abu Hurairah bisa nangkap setan, kalau kita ditangkap sama setan kita. Baik, maka kemudian diadu oleh malaikat dengan Nabi Adam, diadu Allah. Beritahu nama ini semua barang-barang. Kalau betul kamu lebih hebat dari manusia yang kuciptakan ini, coba beritahu ini apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya. Kata malaikat, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak tahu ilmu kecuali yang diajarkan kepada kami saja tuh. Illa ma 'allamtana. Nggak ada ilmu kami, kata malaikat, kecuali yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana.
kenapa diciptakan Nabi Adam. Kata Allah, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Nabi Adam, beritahu ini nama-nama ini semua. Malaikat nggak ngerti, coba beritahu. Nabi Adam beritahu ini. Kalah malaikat. Singkat cerita, Allah perintahkan fasjudu li Adam. Sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Mulai terpisah nih manusia dengan malaikat, dengan iblis mulai dipisah Allah. Dulunya sama. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Congkak dan sombong iblis, jadilah dia kafir. Ini salah satu sebab kenapa Allah jadikan manusia, menurut ahli tafsir, adalah untuk membuktikan kedurhakaan iblis. Allah sudah tahu iblis itu dalam hatinya durhaka. Allah sudah tahu, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu, apa yang kau ucapkan di mulutmu. Tahu aku, kata Allah. Yang di mulutmu lain, yang di hatimu lain, aku tahu, kata Allah. Yang di mulutmu dengan yang hatimu sama, aku tahu, kata Allah. Allah sudah tahu iblis itu sebenarnya durhaka kepada Allah, sudah tahu di dalam hatinya, tapi belum ada bukti. Belum ada bukti. Maka Allah jadikan manusia suruh sujud. Sujudnya lit ta'zim, sujud menghormat, bukan sujud menyembah. Kalau menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nyembahnya sama Allah, nggak mungkin malaikat musyrik. Sujudnya Nabi Adam itu, apa malaikat kepada Nabi Adam, sujudnya sujud hormat saja. Kalau orang Jawa sungkem, sujud hormat, bukan sujud menyembah. Nggak boleh menyembah selain Allah. Begitu iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam, Allah buktikan nih, iblis durhaka. Allah tanya, ya iblis, surah Shad, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang langsung kujadikan dengan kudrat dan iradahku? Di dalam Quran disebut dengan kedua tanganku, tapi ahli sunnah wal jamaah mentakwilnya menjadi kudrat, ditakwilkan kepada surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau ciptakan jadi, nggak perlu diremes-remes kayak istri kita bikin roti Maryam itu. Cukup perintah jadi. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Nabi Adam itu. Kau ciptakan dia dari tanah, aku diciptakan dari api. Kau ciptakan dia dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah marah. Kau bilang aku Tuhanmu. Kau sebut ya Rabbi, wahai Tuhan yang maha mengaturku. Tapi kamu nggak mau diatur. Fakhruj innaka rajim, fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini. Kau terkutuk. Iblis itu terkutuk. Tapi Cak Nun bilang iblis nggak terkutuk. Saya lebih percaya Quran lah dari Cak Nun. Ya, percaya Quran dong. Iblis terkutuk, fa innaka rajim. Kita setiap baca Quran disuruh baca ta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini kan Quran. Jika kau baca Quran, isti'azahlah, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang dikutuk, dirajam. Gimana sih iblis nggak terkutuk? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok nggak terkutuk si iblis? Dia mengaku Tuhannya Allah, tapi dia ngelawan Allah. Ada buktinya disuruh sujud sama Nabi Adam, nggak mau, keluar. Jadi Allah itu menghukum orang ada buktinya. Bukan ujuk-ujuk nggak ada bukti tangkap, makar, begitu, bukan. Allah nangkap ada bukti dulu. Walaupun Allah tahu isi hatinya itu, Allah tahu. Kenapa Allah mesti buktikan dulu? Supaya jadi contoh sama kita, jangan nuduh-nuduh orang sembarangan. Ada bukti dulu di pengadilan, betul nggak?
Makanya dalam ilmu Islam ada ilmu usul al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tidak ada bukti, tidak ada saksi, zalim. Gitu. Paham? Iblis saja dibai'i sama Allah, apalagi ulama, ya enggak? Singkat cerita, jadilah Nabi Adam. Sayangnya Nabi Adam disuruh tinggal di sorga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Nabi Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di sorga. Nabi Adam sudah tahu. Allamahul bayan ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Allah sudah ciptakan Nabi Adam, satu orang insan, dan Allah beri ilmu bayan. Malaikat nggak dapat ilmu itu, Siti Hawa nggak dapat ilmu itu, iblis nggak dapat ilmu itu. Yang dapat ilmu al-bayan cuma Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Nabi Adam langsung tahu, supaya jadi khalifah dunia harus diambil nih buah ini. Kalau enggak dimakan tuh buah, kapan turunnya? Di surga nggak ada jangan. Gimana sih? Benda yang namanya jangan itu cuma ada di dunia. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Dia sudah membela penista agama. Kalau benda namanya jangan, itu pasti benda dunia. Sebab di surga nggak ada jangan. Jangan kawin lebih dari 4, itu di dunia. Kalau di surga, penduduk surga paling miskin, istrinya dari kelompok bidadari 70.000. Kalau mati syahid dapat 2,5 juta bidadari. Minuman keras boleh di surga. Khamar itu haramnya cuma di dunia. Di surga sungai ada 4. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Boleh minum khamar di sana. Tapi khamar di sana lezat, manis, sejuk, nikmat, harum, dan tidak memabukkan. Tapi ada di sana arak. Sabar aja lah, tunggu mati kita minum arak nanti rame-rame. Di dunia nggak usah, jangan itu di dunia. Di akhirat nggak ada jangan. Di surga nggak ada jangan. Dimakan, turun Nabi Adam. Jadi apa? Jadi khalifah di dunia. Tidak terkutuk tuh bedanya Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam turun ke dunia tidak terkutuk. Kalau setan jelas iblis, kamu terkutuk. Kalau Nabi Adam enggak. Dalam hadis Bukhari Rasulullah bersabda, khairul yaumi tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disirami matahari dari dulu sampai hari kiamat adalah hari Jumat. 4 alasannya nyambung sama Nabi Adam. Pertama, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan Allah. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Hari Jumat hari terbaik, bukan hari terkutuk. Kok berani bilang Nabi Adam dikutuk turun membawa dosa? Tidak, mana ada Nabi berdosa, bagaimana sih? Ini maka ditulis oleh Imam Sawi, Saroh Tafsir Jalalain, jilid pertama halaman 11. Tidak boleh bilang Nabi Adam berdosa memakan buah itu. Karena Nabi Adam menjalankan skenario Allah untuk jadi khalifah di bumi. Soal secara syariat melanggar, tapi secara hakikat menjalankan perintah Allah. Apa tugas khalifah? Maka dia disebut khalifah. Khalifah ini penting, kan cerita wali nih, cerita pemimpin nih. Khalifah Allah itu pemimpin dunia yang Allah tugaskan untuk menjalankan agama Allah. Itu namanya khalifah. Dalam kitab Al-Quran, tugas khalifah itu ditulis dalam surah Al-Ahzab ayat 72 dan 73. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami Allah pernah menawarkan amanah besar kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha. Langit, bumi, gunung
tidak berani memikul amanah itu, takut, nggak berani. Bukan karena ngelawan, langit nggak pernah ngelawan Allah, bumi nggak pernah ngelawan Allah, gunung nggak pernah ngelawan Allah. Wa asfaqna minha, takut khawatir nggak mampu menjalankan amanah itu. Wa hamalahal insan, amanah itu ditangkap oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam tangkap itu amanah? Supaya jadi khalifah. Bagaimana sih kalau khalifah masa nggak ada tugas? Anda saya angkat jadi wali kota, tugasnya apa? Duduk-duduk aja, duduk-duduk aja. Loh, terus yang ngatur rakyat siapa? Yang ngatur rakyat saya. Kamu duduk aja jadi wali kota. Ah, itu bukan wali kota, namanya wali kota palsu, itu namanya itu. Sampean jadi presiden, ya, tapi jangan ngatur apa-apa. Terus yang ngatur saya. Kan saya yang biayai kau jadi presiden. Wah. Nabi Adam dari dulu udah ngerti, nggak bisa kalau yang namanya jabatan tuh harus ada mandat dan power. Tangkap itu amanah. Kata Imam Qurtubi, amanah itu dua. Hebat ya, Masya Allah. Sabar ya, kalau udah azan kasih tahu saya ya. Nanti kita sambung lagi, seru nih. Ditangkap amanah itu. Kata Imam Qurtubi, amanah itu dua saja supaya kita jadi khalifah, dua saja. Yang pertama katanya menjalankan yang fardu-fardu. Yang kedua kita sambung habis azan. Baik, saudara-saudara dan para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, kenapa saya katakan harus bicara khalifah dulu? Sebab Nabi Adam itu khalifah Allah di dunia yang pertama. Dan ternyata bukan Nabi Adam saja jadi khalifah. Ternyata kita semua orang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka kita semua juga otomatis diangkat jadi khalifah, mendapatkan beban kerja yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Di mana ayatnya bahwa kita juga khalifah? Ini khalifah ya, bukan khilafahnya Hizbut Tahrir, bukan ini. Ini khalifah, ini khalifah. Kita lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai khalifah-khalifah Allah di atas dunia. Kita ini khalifah-khalifah Allah di atas bumi juga. Nabi Adam khalifah Allah, kita juga khalifah Allah. Nabi Adam mengambil amanah itu, kita juga wajib ambil itu amanah. Kalau amanah yang diberikan Allah kepada Nabi Adam itu kita tinggalkan, maka gelar khalifah kita dicabut oleh Allah SWT. Tidak layak kamu jadi khalifah kalau kamu tidak pegang ini amanah. Sebagaimana saya katakan, sebuah jabatan mesti punya tugas. Dalam Quran dikatakan amanah itu apa? Imam Qurtubi mengatakan amanah yang diserahkan Allah kepada Nabi Adam sebagai khalifah, yang pertama adalah apa-apa yang difardukan Allah. Kalau ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi nggak sholat, begitu dia meninggalkan sholat dicabut gelar khalifahnya. Kamu bukan khalifah, dibuang ke tong sampah. Kamu manusia sampah, bukan khalifah kamu. Tidak ada khalifah tidak sholat. Kalau kita bulan Ramadan malas puasa, kita sengaja happy-happy, nggak puasa kita males, ngapain puasa, lapar, tenang aja lah, happy, nikmati hidup. Maka gelar khalifahnya dicabut, dibuang ke tong sampah. Anda manusia sampah, Anda bukan khalifah, nggak layak khalifah tidak mengerjakan puasa Ramadan. Kalau Anda orang kaya, sudah jatuh tempo naik haji, nggak mau naik haji dengan sengaja, sayang duitnya 35 juta, lebih baik untuk kawin lagi aja dah. Maka gelar khalifah Anda dicabut. Anda bukan khalifah, Anda manusia sampah, buang. Khalifah tidak ada yang durhaka kepada Allah SWT. Kalau durhaka, gelar khalifahnya dicabut. Tidak ada khalifah durhaka.
Yang kedua, gelar khalifah itu tugasnya adalah, ini mengejutkan sekali, saya baca ini tafsir, kayaknya Quran ini baru turun kemarin aja gitu. Memang begitu, ketika ada problem kita baca Quran, Allah beri jawaban. Tugas seorang khalifah agar menjadi khalifah yang kedua adalah mandi junub. Apa? Oh, yang kuat jawab apa? Mandi junub. Aneh kan? Mandi junub. Kalau ada orang mengaku khalifah nggak mandi junub, khalifah palsu, dicabut gelar khalifah. Khalifah kok nggak mandi? Ya saya mandi tapi tidak mandi junub. Bebek juga mandi tapi tidak mandi junub. Kucing aja mandi pakai lidahnya, tapi bukan mandi junub. Khalifah mandi junub. Oleh karena itu nggak boleh jadi khalifah orang yang nggak sunat. Khalifah harus mandi junub. Cuman di Jawa sudah ada sunan baru, sunan nggak sunat, Sunan Kalijodo. Sekarang di penjara 2 tahun. Ini khalifah. Khalifah itu hanya satu aja jenisnya. Khalifah itu taat kepada Allah dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu. Sekarang kita pindah ke wali. Tadi ayatnya bagus, saya baca itu ya, saya ulangi bacanya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah olehmu, adalah wali-wali Allah itu tiada ketakutan atas mereka dan pula mereka tidak cemas. Jadi kalau wali Allah nggak takut dibunuh, nggak takut diancam, dipanggil ke kabar reskrim, nggak takut. Kalau takut bukan wali kota. Nah, kalau wali kota takut, dipanggil KPK takut. Kalau wali Allah mau dipanggil KPK, mau dipanggil BPK, mau dipanggil lurah, mau dipanggil presiden. Kalau wali Allah dipanggil malaikat maut aja nggak takut. Panggil malaikat maut nggak takut. Kita kalau udah berserah diri sama Allah nggak takut. Nabi Ibrahim dibuang ke api, apinya gede, seluruh rakyat Mesopotamia bawa satu potong kayu setinggi gunung, kayunya dibakar oleh Namrud, kayunya apinya setinggi gunung. Kata Namrud, buang Nabi Ibrahim ke api. Lapor panglimanya, ampun nggak bisa tuan. Kenapa? Panas, nggak ada yang bisa deket. Gimana buangnya? Panas 2 kilometer masih panas. Bingung Namrud gimana cara buangnya, kepanasan, apinya kegedean. Turun iblis. Nah, kata iblis, ikat aja di ketapel. Dari istana Namrud itu tiangnya 2, di ketapel dari tiang istana Namrud, ditarik rame-rame, 2 kilometer itu terbang, Saat Nabi Ibrahim terbang itu datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Ibrahim. Berapa detik aja tuh, Nabi Ibrahim, saya datang nih Jibril nih. Ya kenal malaikat. Nabi Ibrahim kenal malaikat Jibril, wong sering antar wahyu kok. Kalau Abu Jibril mungkin dia nggak kenal, malaikat Jibril dia kenal. Tapi malaikat Jibril memperkenalkan diri, saya malaikat Jibril, saya akan menyelamatkanmu dari api ini. Setuju? Pak Nabi Ibrahim nanya, kamu ini disuruh Allah atau kemauan sendiri? Oh ya kemauan sendiri, saya kasihan kan kamu sahabat saya. Minggir, saya nggak perlu kamu. Hebatnya Nabi Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah saja tempatku berwakil, kamu minggir. Langsung Allah perintah, wa qulna ya nar, Allah berfirman, hei api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Kata ulama, kalau perintah Allah sampai situ, Nabi Ibrahim jatuh ke api itu beku, mati. Tapi disambung Allah, wasalaman ala Ibrahim, dingin yang bikin selamat Nabi Ibrahim. Ajaib, Nabi Ibrahim masuk ke api dingin, sejuk.
Kayak di Batu Malang. Padahal orang di luar kepanasan semua 40 hari menurut riwayat, panas. Semua rantai yang mengikat tubuh Nabi Ibrahim cair jadi air saking panasnya. Tapi Nabi Ibrahim sejuk, jenggot, rambut, baju, jubah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Jadi 40 hari api mati, Nabi Ibrahim keluar selamat, rantainya saja yang terbakar, tubuh Nabi Ibrahim dan pakaiannya, rambut-rambutnya tidak terbakar. Berwakil hanya kepada Allah, nggak takut sama yang lain. Ya, insya Allah kita semua menjadi wali Allah. Jangan takut sama siapapun kecuali Allah. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah itu syaratnya beriman dan bertakwa, takut sama Allah, patuh. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Waktu hidup wali Allah senang, walaupun miskin senang. Makannya cuman ala, makanan ini kan ada ala Prancis, ala Carte, ala Eropa. Kalau wali Allah ala kadarnya. Makan nasi sama sambal aja seneng, nggak mesti jual-jual agama untuk hidup seneng. Dia dapat kabar gembira dari Allah, di dunia seneng, wa fil akhirah, di akhirat seneng, di kubur seneng, nggak ada susah-susahnya. La tabdila li kalimatillah, perintah Allah nggak pernah berubah sampai hari kiamat. Mau dari zaman Nabi sampai zaman reformasi nggak berubah. Jangan pernah mengatakan hukum Allah itu kan dulu zaman Nabi itu di Arab. Kalau di Indonesia, Republik Indonesia NKRI, hukum Allah tuh nggak boleh jalan. Kalau gitu ngapain merdeka? Bagus dijajah Belanda aja kita. Kalau hukum agama nggak boleh jalan di Indonesia, ngapain merdeka? Lebih baik dijajah Belanda, betul nggak? Uang dijajah di perintah bangsa sendiri kok nggak boleh melaksanakan hukum Islam. Dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, sekarang 28E. Tiap-tiap negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dijamin sholat, zikir, baca Quran dijamin. Bapak-bapak yang mulia, tidak takut kita karena ada landasan undang-undang. Mau makan yang halal, mulai Oktober 2017 semua makanan dan minuman di Indonesia wajib distempel halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan disahkan oleh Badan Pengawas Jaminan Produk Halal yang ada di negeri ini. Memperjuangkannya itu dari mulai tahun 1999 baru tembus tahun 2014, 15 tahun. Wong Islam di Indonesia 90%, mau makan halal aja perlu perjuangan 15 tahun. Padahal itu hak kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Alhamdulillah, makanya penting memilih pemimpin, memilih DPR orang yang ngerti agama. Supaya undang-undang kita ini bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk orang-orang Islam. Mau punya bank yang tidak mengandung riba, itu kita mulai perjuangan cepat, itu cepat. Tahun 1999 era Gus Dur kita mulai, 2001 2003 kita sudah punya bank Islam, asuransi Islam dan semua. Udah ada 106 fatwa tentang keuangan Islam di Indonesia. Dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 106 fatwa. Dan bank Islam di Indonesia, bank syariah, sudah punya aset 300 triliun. Banyak apa sedikit? Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia 1 rupiah pun belum dapat duit dari daripada bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi kerjanya memang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada duit-duit. Tapi kalian selalu mendengar orang Majelis Ulama ini mandi duit. Mandi duit apa? Digaji tidak. Kami nggak digaji.
membuat fatwa 106, bank syariah kaya punya 300 triliun, 1 rupiah pun bank syariah belum nyumbang Majelis Ulama Indonesia. Dan kami nggak minta, woi, wong kue wes duit 300 triliun kok orang ngei, jaluk nang titik toh, udah. Majelis Ulama bukan pengemis, bukan pengemis Majelis Ulama Indonesia. Dan nggak tertarik untuk begitu-begitu. Majelis Ulama ini utusan dari organisasi massa Islam, dari NU kayak Haji Ma'ruf Amin, kayak Baidawi Mas Duki Baidawi duduk situ, dari Matlul Anwar saya duduk situ, dari Muhammadiyah Profesor Dr. Yunahar Elias dengan Profesor Din Samsudin. Yang didudukkan di situ orang-orang yang nggak lapar. Makanya rata-rata anggota Majelis Ulama gemuk-gemuk supaya jangan jadi pengemis. Nggak usah khawatir kalian, kami ini dibayar, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Kalau kami mau dibayar, masalah Ahok kemarin berapa banyak duitnya itu, keluarkan aja. Berhubung dia sudah jadi sunan, maka dia tidak bersalah gitu. Mengalirlah seperti air Bengawan Solo itu. Baik, wali Allah dua, wali ada dua. Bedanya wali dengan khalifah. Khalifah tidak ada yang jahat, wali ada dua. Wali setan dengan wali Allah itu ada, tadi sudah dibaca anak kita. Cuman saya mau cari satu ayat di surah Al-Maidah ayat 55. Ini wali Allah, biar ringkas saja. Innama waliyukumullah, hanya saja walimu itu adalah Allah, wa rasuluh, dan nabinya Muhammad Rasulullah. Dan yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tadi dibilang orang beriman dan orang beriman saja nggak cukup. Wa kanu yattaqun, harus bertakwa. Ini surah Al-Maidah 55, bukan 51, bukan 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, hanya saja walimu itu adalah Allah, Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman ada syarat lagi bertakwa, yaitu alladzina yuqimunas shalah, orang beriman yang menjalankan salat, wa yu'tunaz zakah, dan bayar zakat, wa hum raki'un, mau tunduk dengan aturan Allah. Kalau nggak sholat cabut, Anda bukan wali Allah, wali setan Anda. Hanya setan yang nggak sholat. Mau dibilang wali binatang kan tersinggung. Binatang nggak sholat juga, tapi binatang bertasbih ya. Setan nggak pernah tasbih, setan. Makanya ada wali setan, wali binatang nggak ada. Karena sejelek-jelek binatang masih berzikir sama Allah. Setan kapan berzikir? Pernah dengar setan zikir? Subhanallah, subhanallah. Makanya cuma dua itu, wali Allah, wali setan. Tidak ada wali binatang yang jahat gitu. Sejahat-jahat binatang, dia jahat karena nalurinya saja. Tapi kepada Allah dia bertasbih, kodok bertasbih, semua bertasbih. Harimau itu tunduk dengan aturan Allah. Dia tidak akan makan manusia yang menjadi wali Allah. Saya kan, ibu saya orang Cina dari Riau. Setiap tahun saya pulang ke Riau, jumpa kakek nenek saya di sana. Dari SD udah disuruh ibu saya pulang, saya naik kapal laut sendirian dari Medan. Perlu waktu sampai 4-5 hari waktu itu. Kata ibu saya, pulang nak, enggak hilang anak laki-laki, pulang. Saya bilang iya, anak laki-laki tidak hilang. SD saya sudah pulang sendirian ke Riau, tidak takut saya. Saya naik haji jalan darat dari Medan ke Tanjung Balai Asahan, nyebrang ke Malaysia, dari Malaysia terus 4 bulan sampai ke Mekah. Dari kecil saya sudah suruh ibu saya pergi, tidak takut anak laki-laki. Saya tidak takut, saya bilang. Satu pesanku nak, jangan kau lawan Allah nak. Insya Allah saya nanti jumpa dengan Umi di hari kiamat. Mudah-mudahan saya tidak jadi anak yang jahat. Saya jalan darat naik haji 4 bulan sampai sana, tidak ada visa.
Nggak ada negara satupun yang mau mengeluarkan visa. Orang Indonesia ditulisi besar-besar. Roni Siluraya, Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, cap Garuda Pancasila sebesar poster di setiap pintu kedutaan Indonesia di seluruh dunia. Visa haji tidak boleh diterima kecuali dari Jakarta. Jemaah Indonesia hanya boleh naik haji dari Jakarta saja. Pakai paspor coklat, saya pakai paspor hijau. Tidak boleh dapat paspor, dapat visa. Sampai Jeddah saya jumpa orang Arab itu di Jeddah. Ini paspor saya, dia lihat, mana bisa, nggak bisa. Ini udah mau musim haji. Saya bilang, saya ini keluar dari Indonesia, ana amshi, an Andalusi, ana amshi. Dia lihat 4 bulan. Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, Pakistan. Hebat kau. Ya makanya kasih visa. Tidak bisa. Saya bilang, kalau nggak bisa mari sini paspor saya. Nanti kau di hari kiamat kuadukan kau sama Tuhan. Gemetar sak jenggot-jenggotnya gemetar. Karena dia orang beriman. Dia orang beriman, jenggotnya tebal, gemeter dia. Jangan ngadu-ngadu sama Tuhan lah. Jadi kemana lagi aku ngadu sama kau, nggak boleh. Dia bilang, sabar. Apa sabar? Udah cukup sabar 4 bulan dari Indonesia ini. Arba'ata ashhur. Dia ambil teleponnya, Motorola. Halo, telepon sana, telepon sini. Dia udah punya handphone, saya belum. Mau, dia udah punya. Tahun 96 itu. Saya nunggu di luar gitu. Tiba-tiba dia matikan handphone, kira-kira setengah jam. Berapa biayanya itu? Pakai pribadi dia, nggak pakai telepon kantor dia. Dia buka pintu. Marhaba, katanya kan. Apa marhaban? Visa, yujad visa. Ma muskil insyaallah. Fadl ya akhi, dipeluk saya. Waduh, orang Arab. Masuk saya. Dari Indonesia kau? Iya, oke. Tunggu sebentar. Tak, dicap setahun. Pak. Oh, kau boleh sekolah di sini pun setahun, katanya. Saya ngaji di Masjidil Haram setahun di Maqam Ibrahim. Karena saya nunggu ibu saya mau datang tahun 97, saya cegat 96. Dari kecil saya sudah biasa pergi-pergi, udah biasa. Di Riau itu banyak harimau. Sampai sekarang di Dumai itu masih banyak harimau. Harimau itu kalau mau makan orang, dia sujud dulu. Dilihat dulu kepala yang mau dimakan itu, dilihat dulu. Kalau dilihatnya kepalanya itu kepala orang, dia nggak mau makan. Pergi dia. Nggak berani harimau memakan khalifah Allah, wali Allah di atas dunia. Orang beriman dan bertakwa nggak berani. Tapi kalau dilihatnya kepalanya udah kepala babi, dimakannya. Dilihatnya kepala monyet, dimakannya. Adakah manusia kepalanya kepala monyet, kepala babi? Banyak. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dituliskan hadis oleh Imam Taqiyuddin. Barang siapa yang berjoget-joget dengan biduan wanita, campur baur laki-laki sama perempuan, pada hakikatnya mereka telah berubah menjadi babi dan monyet. Ditanya, ya Rasul, bukankah mereka mengucap syahadat? Iya, mereka mengucap syahadat, tapi kepala sudah kepala babi, kepala monyet. Berapa banyak sekarang itu monyet joget-joget, jer itu. Iwak pe, jadi monyet. Itu jangan coba-coba habis joget masuk ke hutan Riau, dimakan harimau itu orang. Jangan main-main. Saya tidak bicara lucu-lucu. Kenyataan ini. Kata Rasulullah hadis Bukhari, barang siapa sholat berjemaah, dan gerakannya mendului imamnya masih Allah, dia udah bar, di hari kiamat kepalanya berubah jadi kepala keledai. Siapa bilang nggak berubah? Sholat lagi. Cuman dulu imamnya udah tua. Allah, dia udah bar. Kepala keledai. Siapa bilang nggak berubah kepala? Baru mendului imam sholat aja kepala keledai, apalagi minum topi miring, minum tua, berzina, mabuk, korupsi, memperkosa orang, berzina dan sebagainya.
pastilah kepalanya udah berubah. Barang siapa yang tidak adil kepada istrinya 2 tapi tidak adil, di hari kiamat kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Satu setinggi tiang listrik, 1 semeter, jalannya pengkor. Orang terus tahu, ki bojone loro adil ya. Di sana ketahuan. Makanya kami orang Riau, kalau ada orang dimakan harimau, apa yang diucapkan orang kampung? Apalah dosanya ya, sampai harimau pun memakannya. Itu biasanya meninggalkan sholat, berzina, atau durhaka kepada ibu bapaknya. Yang umum dimakan harimau di Riau 3 itu. Nggak sholat, pasti. Selain itu kalau nggak durhaka, zina, dimakan harimau. Begitu juga buaya. Di Riau banyak buaya. Di Tanjung Balai Asahan, dulu waktu saya kecil-kecil, buaya itu seperti kayu aja banyaknya di sungai itu. Nelayan-nelayan tuh dayung sampan, nggak ada yang dimakan buaya, sebab nelayan dayung sampan setelah sholat subuh. Buayanya pun segan, oh ini orang sholat. Coba habis main gaple dayung sampan, disamberlah sama buaya itu. Nah, binatang aja tahu. Waktu kecil, kawan-kawan saya jalan kaki, main-main, pulangnya kesorean. Saya bilang potong jalan aja sini, deket nih. Oh nggak berani, situ banyak anjing. Saya bilang, kan kita kan banyak, nanti anjing datang kita ambil batu, kita lempar saja, bawa batu semua, pegang batu satu-satu. Ada satu anak nggak berani, orang Batak, dia orang Kristen. Aku nggak berani, takut aku. Ya kok takut, kita rame deh. Aku tadi malam baru makan anjing. Ini ilmu bener, saya tidak bohong. Lah kalau baru makan anjing kenapa rupanya? Kalau baru makan anjing yang hidup-hidup ini tahu dia kawannya baru dimakan. Tercium sama anjing itu rupanya. Wah ini baru makan kawanku ini, bibiku yang dimakannya ini kan. Kojar sama anjing. Anjing pun tahu, bayangkan itu. Kata guru ngaji saya, kalau anda habis sholat, habis zikir dari masjid, keluar lewat di depan anjing, tidak akan ada anjing yang berani mengejar, apalagi menggonggong atau mengejar. Itu kami tes itu waktu kecil-kecil. Kami ke masjid, sholat betul-betul sungguh-sungguh, pulangnya pakai sarung, lewat depan anjing sana, banyak anjing, ayo lewat. Nggak ada satu anjing pun berani mengejar kami. Dari kecil udah dites, guru kita tidak pembohong. Guru-guru ahlus sunnah wal jamaah, bukan guru-guru pembohong. Terbukti nggak ada anjing yang ngejar kita, karena kita baru pulang sholat. Nah, ini bapak-bapak yang mulia tentang wali. Sedangkan wali setan adalah wali yang melawan Allah dan Rasulnya. Di dalam satu ayat aja supaya bisa ada tanya jawab, ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaih wa innahu lasfisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Adalah sesungguhnya setan-setan itu mengilhamkan, mewahyukan kepada manusia, kepada wali-walinya, wali-wali setan itu, liyujadilukum, untuk melawan kamu. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu taati wali-wali setan itu, innakum la musyrikun, kamu ikut sama mereka menjadi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan ajakan wali-wali setan yang melawan Allah itu. Ini ajalah sampai mati, pegang ajalah agama ini. Mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau bodoh, mau ganteng, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau bisa bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Arab, yang penting agama ini dipegang aja lah sampai mati. Karena nanti untuk menyelamatkan kita di kubur, itu yang ditanyanya iman. Man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Ma imamuka, kitab suci yang kau pegang apa? Waman nabiyuka, nabimu yang kau ikuti sunnahnya siapa? Waman ikhwanuk, dan siapa teman-temanmu di dunia. Itu aja ditanya, nggak ada ditanya kau mati lapar, kau mati kekenyangankah dulu, kau mati karena dibunuh orangkah, nggak ditanya itu. Kau mati karena dijadikan pangkatmu presidenkah, nggak ditanya. Yang ditanya itu siapa Tuhanmu, kitab suci apa peganganmu,
nabimu siapa, dan yang terakhir sahabat-sahabatmu siapa. Itu penting karena masuk surga nggak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring Allah masuk surga serombongan, nggak sendirian. Zumara, serombongan. Kata Nabi, rombonganku 70.000. Miftahul jannah biadi, kunci surga di tanganku. Rombongan Nabi 70.000. Kemudian 70.000, kemudian 70.000, kemudian 70.000. Kira-kira dapat nggak kita rombongan Nabi yang pertama itu 70.000? Yang pertama dapat nggak? Dapat nggak? Insya Allah sahabat Nabi aja 124.000. 70.000 kita masuk di situ satu. La haula wala quwata illa billah. Ya itu aja, saya pikir kita mau bertanya jawab. Semoga kita bisa pegang agama ini sampai mati, dan kita gunakan diri kita untuk bela agama kita. Kalau kita taat sama Allah dan membela agama, maka kita disebut wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin wahdina subulas salam min sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah ya arhamar rahimin, muliakan kehidupan kami dengan agamamu. Jadikan kami orang yang taat kepadamu. Jadikan kami pembela-pembela agamamu. Pilihlah diri, harta, darah dan nyawa kami untuk membela agamamu ya Allah. Dan juga anak cucu cicit kami sampai hari kiamat. Jadikanlah kami bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi seluruh bangsa Indonesia ya Allah. Bukan orang yang merusak negeri kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, yang aman makmur, adil makmur, di bawah lindunganmu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, jauhkanlah negeri kami dari musuh-musuh, musuh-musuh dari luar dan dari dalam. Lindungilah negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah dari musuh-musuh yang ingin memporak-porandakan dan menghancurkan kami. Satukan hati kami dalam keimanan, satukan kami ya Allah dalam persaudaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.